Guru pas ngajar kan ngerokok gitu ya. Dosen gitu ya. Bahkan dokter saja pada ngerokok, tenaga kesehatan gitu. Nah, emosi tersebut. Makanya ada di set ini kan ada healingnya gitu kan. Jadi bagaimana healingnya itu dengan di-tapping kan? Dengan di-tapping ya, dengan di-tapping. Tappingnya. Iya, ada tappingnya gitu ya, khusus. Dan memang secara fisik itu kelihatan bahwa ketika setelah di tapping atau pas waktu di tapping itu ada perubahan rasa dari rokok tersebut. Jadi seolah-olah gimana sih orang yang baru pertama tadi merokok ya rasanya begitu gitu. Itu bisa diaplikasikan untuk kecanduan lain, misalkan yang saya jadi masalah sekarang kan nggak nyadar ya orang kecanduan yang manis gitu. Bisa ya? Ya sebetulnya harusnya itu bisa ya, karena di SEP ini kan bukan hanya untuk merokok, baik masalah fisik maupun masalah psikis. Oke. Mungkin ada penyakit dikata dokter enggak kok aman, mungkin itu penyakit apa gitu ya, bisa kita lakukan psikosomatis. Oke. Pak, biasanya berapa lama sih orang misalnya dia udah punya willpower buat berhenti merokok, terus terapinya berapa kali terapi, itu tergantung orangnya atau gimana? Sebenarnya kalau kasus yang datang, semakin orang itu candu merokok, semakin perokok berat itu kan semakin cepat berhentinya. Gitu ya. Tapi kembali lagi ke niat ya. Kalau motivasinya kuat itu kan niatnya kuat untuk berhenti itu justru makin cepat. Dan reaksi ketika di terapi yaitu makin kelihatan gitu ya. Biasanya tuh reaksinya seperti apa tuh biasanya? Yang saya ini ya, itu ada yang sampai muntah-muntah. Iya, itu yang perokok berat. Kayak bapak yang tadi saya cerita, dia umur 65 ya tadi sudah 65, ngerokok dari umur 20 tahun. Ketika belum satu putaran kan ada putaran lah ya ininya. Wah itu sudah keluar ini ya, udah muntah gitu ya. Nah yang perokok biasanya yang agak ringan itu biasanya ya memang pasti ada perubahan di rasa, pasti ya. Pasti itu ada perubahan di rasa. Nah kenapa sih tadi kembali lagi niatnya harus kuat, kita harus gali dulu masalah utamanya apa. Karena ini hubungannya dengan kesinambungan dia, keberlanjutan dia, berhenti selamanya atau tidak gitu. Pertanyaan tadi Bu ini berapa kali nih biasanya? Kalau saya sih menyarankan kalau di terapi maksimal 3 kali. 3 kali sama terapisnya gitu. Iya, sama terapisnya 3 kali. Kalau sudah 3 kali tidak berhenti, saya anggap rokok itu tidak ada niat untuk berhenti merokok. Gitu. Sebetulnya 1 kali saja itu udah harusnya bisa berhenti merokok ya. Hanya untuk ngecek kan kalau misalkan dokter ya sekali datang kita harus cek lagi 3 hari kemudian benar ya dikontrol. Nah yang datang kebanyakan itu paling ini juga 2 kali. 2 kali. Iya. Dan saya tidak menyarankan ya kalau misalkan ada terapis entah rokok atau apapun. Jadi menyarankan untuk kembali lagi. Ini jadinya kecanduan juga gitu kan. Kecanduan di terapi itu tidak baik. Meskipun secara bisnis. Ya betul kan. Sekali datang kan berapa gitu kan bayar misalkan. Nah, ada juga kan yang seperti itu. Tapi saya sih tidak menyarankan dan biasanya pasien-pasien yang datang ke saya khususnya begitu. Untuk biaya. Iya. Tapi ya terjangkau lah ya dibandingin misalkan beli rokok 1 hari sebungkus kali sebulan berapa gitu ya. Oke, itu tadi kita bahas mengenai hubungan emosional dengan apa tadi yang sudah dibahas secara sains, sudah dibahas bagaimana, terus juga berapa kali itu. Ada pernah kejadian nggak Pak, misalnya ya perokok yang datang ke Bapak gitu, terus tadi kan udah sekali terapi
tapi dia sudah selesai, terus misalnya sudah selesai tapi tunggu 1 tahun 2 tahun kemudian dia datang lagi. Nah itu pernah? Oh ada Bu ya, ada gitu ya. Jadi memang lingkungan juga mempengaruhi. Jadi sebetulnya banyak faktor yang bisa mempengaruhi orang bisa kembali lagi. Makanya dalam teori perilaku itu, jadi orang dikatakan berubah perilaku itu minimal 6 bulan. 6 bulan main trennya terus, tapi ya ada kecenderungan, tetap masih ada kecenderungan untuk dia kembali. Ya misalkan ya kalau kita sudah berhenti merokok tapi selalu gaulnya dengan perokok, ya misalkan yang komunitas tadi dianggapnya kita diasingkan, tergaul gitu ya. Lama-lama kan ya pikiran kita gitu kan, otak kita mendorong untuk melakukan hal yang kembali lagi ke situ. Tapi oke, misalnya ya dia sudah kayak gini, cuman karena mungkin hilaf balik lagi untuk diterapi, nggak apa-apa gitu sih Bapak, masih boleh. Nggak apa-apa sih, cuma paling kita gali lagi kenapa sih bisa kembali lagi. Karena pasti berbeda ya dengan yang awal. Pasti Bu, karena kalau kembali lagi begitu pasti dia mengalami fase ketika awal dulu mau merokok gitu ya, pasti ada fase gak enak dulu gitu kan. Apa ada sih saya pernah praktek di desa di daerah Kabupaten Bandung. Jadi bapaknya itu diterapi, Pak RW itu Pak RW diterapi, udah berhenti Bu. Tapi pas sebulan kemudian dicek, saya ngobrol lagi, ternyata merokok lagi. Kenapa Pak merokok? Ternyata bapaknya itu buka warung kopi gitu kan. Nah Pak, jadi kalau saya gak ngerokok, orang-orang itu jadi nggak beli, jadi kagok lah gitu ya, kagok untuk ngopi di situ. Nah sebetulnya bukan faktor internalnya, jadi banyak faktor eksternalnya. Sama gue seperti tadi juga itu sebenarnya faktor lingkungan itu penting. Jadi harus punya lingkungan yang satu ya. Minimal pasangan kita itu support sama kita, anak-anak kita gitu. Kalau bapaknya ngerokok ya didorong terus si suami istri, atau yang sama sih dalam diet juga kebanyakan yang gagal karena di kantornya juga kan nggak pada diet. Kadang suaminya sendiri atau istrinya sendiri nggak diet. Makanya sebetulnya kalau hanya untuk berhenti merokok gampang, menurut saya gampang ya. Siapa yang mau mencoba untuk berhenti merokok? Bisa, tidak sampai 5 menit bisa stop rokok ya. Tapi mempertahankannya nih. Karena terpapar nih. Iya, supaya makanya kita gali akar masalahnya. Gitu kan. Karena kalau apa ya, jadi apa sih yang melatar belakangi dia merokok, kemudian motivasinya apa, ini yang harus dikuatkan sehingga itu yang mengokohkan seseorang ketika ada gangguan eksternal ya, dia tetap kuat gitu kan. Kayak orang sukses kan banyak godaan, pergi kemana lah dan ngajak main lah, tapi dia punya tujuan kuat di situ gitu kan. Iya. Nah ini kita kemarin Pak, Iya. kemarin kita ada cara masak ya. Boleh dilihat di saya simple channel yang kemarin kita masak. Terus disuguhin air kita tukar air sama berpH tinggi gitu. Terus orang juga pernah cerita bahasa Altan ini air amali. Terus bapak juga pernah cerita cobain deh, saya kalau lagi terapi rokok, terapi yang mau berhenti rokok dikasih dulu ini. Atau yang rokok ini. Nanti dengan merokok, kita coba ke kru kita karena kru kita mostly perokok gitu ya. Dan ternyata mereka bertestimoni, aduh rokoknya jadi gak enak, aduh rokoknya jadi gak ada, aku keserak dan soalnya banyak banget. Nah mungkin ini bisa dikombin gitu ya Pak, apa benar dengan air yang berpH tinggi tadi dan air bisa membantu untuk menghilangkan rasa enak rokok. Nah ini lucu ya, jadi karena kalau
tawarin untuk diterapin, rata-rata pasti gak mau. Sama gitu. Pasti gak mau ya, gak mau lah ya. Oh ya. Oh, takut ya, takut stop merokok malah gitu ya. Karena aduh ini ya. Jadi kitanya yang harus kreatif sebetulnya ya. Kita nggak bisa menyalahkan melulu si perokoknya gitu ya. Karena udah tadi. Iya. Jadi ini lucu ya. Jadi ketika ada teman-teman saya merokok, walaupun saya di sini steril ya di rumah saya, di klinik, kalau mau merokok di luar gitu ya. Iya. Berapa ini jaraknya radiusnya gitu ya. Tapi saya gini, kita punya inilah ya, ada air yang pH-nya tinggi ya. Jadi 9,5 gitu kan. Jadi ketika kita subuhin gitu kan, kasih minum itu. Saya nggak sebut ya bahwa itu minum yang pH tinggi. Jadi kan izin ya, izin merokok. Semangat kalau merokok di luar aja gitu. Minum dulu, ya minum dulu. Tiba-tiba nggak lama datang lagi. Kenapa ya? Asal enak itu merokok ya. Nah gitu kan. Iya. Kan mungkin kameramen pernah nyoba ya. 3 hari ya. Dan itu memang beberapa hari terasa dia. 3 hari benar. Iya. Walaupun ini belum dilakukan penelitian ya. Tapi ini lucu, saya sering. Dan saya nggak bilang bahwa itu bisa berdampak pada perubahan rasa rokok. Itu sampai udah pulang ke rumah. Oh saya sedang pulang bertamu gitu kan nih. Silaturahmi jadi gak enak ya. Ya bagus lah kalau jadi gak enak rokok. Nah, makanya sempat ya betul kan kalau dikombinasi. Iya kayaknya iya ya. Memang kita punyanya mungkin ya dari awal tahun ini ya. Itu ya dan tadinya nggak sengaja nyoba aja gitu ya disuguhin air itu. Ya kalau ini bisa dikombinasikan. Jadi sekarang setelah diterapi kita sarankan cobalah cari yang air yang pH-nya tinggi ya di daerahnya masing-masing. Karena yang terapi itu banyak juga yang di luar daerahnya datang ke kita. Gak mungkin kan bawa galon ke daerahnya ya. Jadi cari ada banyak di daerah-daerah juga. Dan itu banyak membantu Bu. Terutama dalam mempertahankan rasa rokoknya ya. Nggak enak gitu. Ya itu kadang saya juga ketawa sendiri ya lucu gitu ya. Karena rokok itu unik ya. Jadi justru gak mau, takut dia berhenti merokok gitu. Tadi kecanduannya craving akan ngerokoknya dopaminnya tinggi banget. belum teratasi, fisiologisnya belum benar. Jadi belum mau berhenti gitu ya. Ini kru tadi udah ngomong sama saya, jangan disuguhin air. Nanti 3 hari lagi ya. Jadi setiap 3 hari minum itu. Padahal mereka minum 1 botol itu dibagi 3 gitu ya. Karena cobain mereka main nyoba ternyata kayak gitu jadinya kok gak enak ya. Dan berlanjut ketika di rumah aduh aku 3 hari tersiksa kenapa minum air itu pokoknya jadi gak enak. Dan orang itu kan secara psikologi kalau dikasih tahu sesuatu harus ada bukti gitu. Iya. Jadi kenapa sih harus ada terapi? Ya sebetulnya membuktikan saja bahwa bisa loh untuk langsung berhenti. Kenapa harus ada air pH 9,5? Dengan minum saja terbukti dia udah mulai enak. Tapi ya tadi masalahnya gimana nih supaya permanen berhenti. Makanya kita dealing dengan emosinya kan seperti apa, akar masalahnya seperti apa. Jadi ketika pengen merokok lagi, ingat bahwa saya itu kan mau berhenti merokok itu supaya anak saya tidak terpapar asap rokok, kena kopi, istri saya lagi hamil. Tadi kan banyak penelitian juga anaknya ketika lahir kan cacat, ada yang gimana gitu ya. Nah itu hal-hal seperti itu yang menjadi pemicu dia tahan nanti
ketika ingin lagi berhenti merokok. Jadi kita juga pada saat Bapak juga pada saat melakukan terapi ini selain tadi menggali kenapa dia pengen merokok pertama kali, terus jadi menggali juga motivasinya kenapa pengen berhenti rokok gitu. Yang dari situ nanti dijadikan keyword gitu buat mereka yang pulang yang sudah tidak kita. Kan biasanya kalau terapis itu ya, saya pernah ngerasain di terapi itu kayak tidak main kalau ada terapisnya gitu ya. Tapi kalau udah jauh gitu selesai lagi lah. Selesai lagi gitu. Keywordnya buat supaya kalau menyudahi terapis ya itu tadi jadi penggantian merokok untuk berhenti merokok itu apa harus dibuatkan gitu. Dan memang hati-hati juga, makanya saya ini mempelajari teknik SEP ini udah lama juga. Bahkan saya ikut pelatihan khusus gitu kan untuk ini, karena kadang orang baru bisa terapi langsung buka layanan. Nah hati-hati, jadi jangan sampai klien kita itu terikat sama kita. Nah itu jadi follower. Jadi jangan sampai ediknya sama terapisnya. Terapis kata mungkin wah deket terapis mah damai, relax, enak. Pulang ke rumah resah lagi gitu ya. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Nah itu yang saya selama ini coba minimalisir hal itu. Saya selalu di awal itu saya maksimal kalau datang ke saya itu 3 kali. Setelah itu saya udah gak nerima lagi. Ya berarti kan ada sesuatu yang salah gitu. Iya, internalnya betul. Nah itu tadi kita sih pengennya lanjut nanti terapi teks, tapi kita staff teman kita mau cari korbannya dulu. Korban sih mencari calon orang-orang yang mau menaikkan derajat kesehatannya dengan berhenti merokok, karena kita tahu sendiri bahwa bahaya merokok tuh udah istilahnya udah bukan lagi yang disembunyikan ya. Bahaya merokok tuh udah banyak banget, tapi bandelnya orang yang merokok juga ternyata lebih gila gitu dengan itu. Jadi kayak diabetes makanya tetap kayak gitu. Sama dengan merokok ya. Jadi mungkin juga yang diabetes bisa juga dibantu juga dengan self mungkin ya ke depannya. Iya, bisa dicoba sih. Bisa dicoba ya, karena secara sains sudah dan ada beberapa klien yang sudah berhasil juga. Penelitiannya juga sebetulnya banyak ya. Cuma sejauh ini ya memang saya concernnya di penanggulangan rokok ya. Oke, Bu, balik lagi nih. Tadi kan ada bayi yang memang seperti itu. Saat ini nih kalau di sahabat bunda itu sudah mulai menggali gitu, maksudnya ketika pasien datang menggali ada merokok enggak, habis itu ada pertanyaan kayak gitu. Sekarang sudah seperti itu Kak? Kalau misalkan ibunya ada keluhan biasanya, atau kebetulan saya pas datang periksanya dengan suaminya itu saya saling kontrolin. Oh iya. Sama suaminya, jadi kalau misalkan anak pertama baru mah biasanya tuh suami itu lagi exciting ya. Jadi di konseling itu bukan hanya ibu tapi suaminya juga. Tapi rata-rata nih yang datang ke sini tuh kadang ibunya doang. Bapaknya nunggu di luar. Jadi kalau saya hamil atau enggak, makanya saya yang datang aku di rumah. Jadi kalau suaminya di luar juga biasanya kita suaminya ikut masuk aja. Oke. Jadi karena ya itu tadi yang namanya hamil melahirkan itu bukan hanya milik ibu ya, gitu, tapi bapaknya juga harus bertanggung jawab. Iya, berperan serta juga gitu. Jadi terutama kalau misalnya ibunya biasanya sih tergali itu kalau ibunya sudah mengeluarkan unek-unek keluhan, biasanya saya gali gitu. Karena ada juga kan pasien yang seperti aja gitu. Kalau misalnya pasien seperti kadang saya juga tidak tergali gitu. Gitu ya. Nah inilah bedanya kalau kita ke klinik sahabat bunda. Jadi selain berperan dalam menolong persalinan, KB dan pokoknya berhubungan dengan bayi dan ibu, ada juga di sini layanan lain yang tadi yang mau pada berhenti merokok ya. Nah sekarang kita ke konklusi Pak. Jadi kalau kita mau berhenti merokok
pertama kali yang harus kita siapkan adalah willpower. Ya. Betul ya Pak ya? Betul. Keinginan untuk berhenti merokoknya. Nah, dengan cara apa? Ya mungkin menggali, misalnya menggalinya lihat triggernya lah, lihat misalnya kalau saya terus merokok, satu finansial saya pasti terganggu. Gak mungkin kan cukai turun, cukai itu pasti naik terus. Nggak bisa demo. Nggak bisa demo kalian. Kan harga rokok juga bisa. Itu satu. Dari segi finansial kita bisa. Ada kan beberapa Pak yang sudah berhenti merokok terus dia nabung, akhirnya dia bisa naik lagi segala macam. Ada itu banyak banget lah gitu ya. Nah, mungkin ya itu salah satu willpower, contoh willpower buat kita berhenti merokok. Keuntungan. Iya. Kedua ya selain menyehatkan dirinya sendiri, menyehatkan keluarganya, karena ternyata paparan asap rokok itu yang diisap sama perokok aktif itu cuma 15%, 85% ini jalan-jalan, melayang di udara atau di dalam rumah, di baju, dan itu akan mempengaruhi perokok pasif gitu ya. Perokok pasif ternyata memang lebih berbahaya karena tadi 85% kena gitu ya dari situ. Terus juga mungkin ya menyehatkan keluarga dan anak-anak yang berhenti merokok mungkin ya. Nah itu mungkin salah satu dari willpower-nya. Yang kedua tadi ya carilah terapis yang memang tidak intinya tidak money oriented gitu. Jadi dia benar-benar pengen membantu yang pada mau berhenti merokok, datang ke sini aja lah, sekarang udah gampang gitu. Di Bandung tempatnya. Nanti kita kasih alamatnya. Terus udah gitu, selain tadi kita lihat bahayanya, kita lihat dampaknya banyak banget. Terus juga ternyata dengan SEF ini ada loh metode-metode untuk berhenti merokok yang tadi ada dari Kemenkes, dari kita dari SEF ini, bukan dari kita ya Pak, dari buku dan diaplikasikan sama Pak Ejab, ternyata banyak yang berhasil. Jadi buat teman-teman yang merokok pengen berhenti nih, atau misalnya ya demi keluarga lah, bukan demi diri sendiri, demi keluarga, yuk sekarang kita mulai ikhtiarnya gitu dilaksanakan. Lagi ada wanita, resiko wanita merokok itu 5 kali lebih besar terkena kanker daripada laki-laki ya, jadi lebih bahaya tuh wanita. Mau yang pasif maupun yang aktif ya. Wanita, anak-anak gitu kan. Itu bahaya. Oke. Ada pesan-pesan untuk para perokok? berhenti lah merokok. Please stop, berhenti. Ya sebenarnya gak ada keuntungan apapun dari perilaku merokok ya. Jadi mulai saat ini stop merokok dan tidak ada toleransi untuk perokok. Mau merokok berapa batang, mau ganti ke rokok elektrik ya, nggak ada ya. Yang jelas stop merokok saat ini juga. Khususnya untuk perempuan mungkin karena kecantikan itu bukan hanya kecantikan fisik, tapi kecantikan organ reproduksi yang sudah Allah amanahkan khusus pada perempuan itu harus dijaga. Dengan salah satunya tidak merokok juga itu sudah salah satu ikhtiar kita menjaga kecantikan organ reproduksi kita. Nah, dengan mensyukuri ya, itu mensyukuri dan tidak menjolimi tubuh kita ya dengan merokok itu. Oke teman-teman, ini bahasan kita merokok dan mungkin akan panjang gitu, dan saya yakin pasti banyak yang komen juga gitu ya. Gak apa-apa, komen aja sok di bawahnya, kita tungguin deh komennya. Nanti kita juga akan ada sesi ya, sesi bagaimana melakukan SEF sendiri kepada kita akan cari dulu orang yang mau untuk berhenti merokok, nanti dengan pengeluaran besar. Nanti kita akan melakukan SEF dengan sendiri dengan Pak Ejab gitu ya. Kita combine dengan tadi ya Pak. Boleh siap. Jadi pesan kita juga kita kalau cobain deh buat perokok yang pengen ngerasain enak apa enggak gitu ya, dengan mengkonsumsi air yang ber-pH tinggi tadi gitu ya. pH-nya minimal berapa sih Pak? Kalau kemarin itu 9,5. Oh, sebenarnya bukan hanya pH tinggi juga karena di air itu kan ada hidrogennya. Nah, gitu. Cari air yang berhidrogen dan pH 9,5. Habis itu coba minum. Nah, setelah Cari minum aja sahabat bunda. Nah, kalau susah langsung boleh lah. langsung nggak apa-apa. Atau boleh. Pasti banget ini. Atau boleh di komen nanti nanyain gitu Gimana kan. alamatnya di sebarang hari ya? Nggak apa-apa beneran kan ikhtiar ya. Nah, nanti cari di sini, coba minum, rasain dulu. Nanti kalau bener gak enak, udah aja langsung ke sini. Udah kerasa gak enak, kita langsung terapin. Minumannya enak, cuman kerokoknya juga nggak enak. Iya, minumnya mah enak beneran. Kayak putih biasa kita juga cobain sih ya. Segar ya. Segar. Nah, itu tadi. Lupa nggak mau banget.
Terus lagi ya. Oke, itu tadi bahasan kita tentang merokok, teman-teman. Ya pastilah ada yang nggak suka, ada yang senang gitu ya dengan bahasan kita merokok. Tapi kita akan terus kampanyekan bahwa rokok itu tidak baik buat kesehatan. Rokok itu tidak baik buat kita, buat kehidupan, buat finansial, buat segala macam. Pokoknya nggak ada efek positif dari merokok, betul? Ya dosa juga itu. Iya. Tapi bagi orang-orang yang merokok mungkin ada efek positifnya, tapi ternyata itu bukan efek positif itu placebo gitu. Semuanya padahal itu adalah sesuatu yang bahkan merusak tubuh kita. Di ketika kita aplikasi asuransi juga kan ditanya Rokok nggak ya, barangnya akan lebih kecil. Nah itu secara finansial kan tidak bagus. So please stop merokok gitu. Dengan cara apa yang sudah terlanjur merokok? Datang ke Sahabat Muda. Ya, ketemu dengan Bapak Ejam. Nanti sih kita akan kasih nomornya. Itu saja teman-teman untuk malam ini, untuk hari ini ya tentang Sehat Simple kita udah paparkan cara berhenti merokok secara simpel mungkin. Nah nanti juga kita akan bahas, saya sudah bilang kita akan bahas yang lain-lain kontennya, makanya kalau supaya kita semangat buat tetap bikin konten Sehat Simple, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah lihat kita, terima kasih sudah pantengin kita, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, sama like. Kenapa? Karena subscribe itu gratis.